Selain itu pengeluaran untuk biaya densa atau kereta kan juga berkurang, karena akhir-akhir ini aku udah jarang banget naik kereta ke stasiun Odawara, saking menikmatinya bersepeda. Itu dia alasanku kenapa akhir-akhir ini sering bersepeda. Rekan-rekan yang budiman juga bisa sih mengikuti cara atau pola aktivitasku dengan bersepeda. Misalnya ke tempat kerja yang mungkin jaraknya hanya 2 atau 3 kilo, itu kan juga lumayan ya, selain menghemat biaya ya untuk kesehatan juga. Ya kalau misalnya hujan ya risikonya ya pasti basah kan, makanya disiapkanlah mantel gitu. Ini kan hari ini di laporan BMKG, laporan cuaca di kota ini itu cerah. Ya udah, aku nggak bawa mantel. Ada hal lain juga kenapa aku suka bersepeda, selain memang menunjang aktivitas bela diri atau untuk menjaga kesehatan tubuh, berhemat, bisa melihat pemandangan yang bagus, bisa menikmati udara kota yang segar, yang bersih. Ada hal lain yang juga sebenarnya bisa dikategorikan investasi di masa depan, yaitu adalah otot kaki. Dan ini sampai ke pinggul ya. Nah ini apabila kita terbiasa menguatkan otot kaki, menjaga kebugarannya, itu berpotensi besar di masa tua nanti tidak atau berkurangnya rasa sakit ketika jalan. Jadi nggak perlu pakai tongkat atau kursi roda, karena otot dan tulang kaki itu kekuatan dan kesehatannya itu terjaga. Nah, hal apa yang bisa menyebabkan itu? Ya tentunya selain misalnya weight training untuk kaki, lari misalnya juga bisa. Ya bersepeda juga salah satunya. Selain juga untuk kardio ya. Jadi itu kenapa aku melakukan satu kegiatan tapi banyak manfaat yang bisa diterima.
Jadi ya beli sepeda juga bagian dari investasi sih seharusnya, apabila kegiatan bersepeda itu rutin dilakukan. Jadi sepedanya nggak cuma jadi pajangan di rumah, tapi digunakan ya minimal seminggu 4-5 kali lah. Sehari itu 20 menit kan lumayan tuh. ...20 menit sehari bersepeda kali 5 hari ada 100 menit, itu lumayan lah. Kan nanti ditambah aktivitas lain seperti berjalan, seperti lari. Nah, kalau misalnya kita tadi bicara investasi masa depan, ini perlu di disclaimer di awal bahwa sebenarnya tidak hanya bersepeda tuh bukan satu-satunya faktor. Atau misalnya olahraga itu, entah itu lari, berjalan, bersepeda, atau latihan leg di gym misalnya, itu bukan satu-satunya faktor untuk investasi di masa depan. Ada hal lain juga, misalnya apa, lingkungan pertemanan yang bagus atau lingkungan kerja yang bagus, itu juga investasi. Itu stresnya kan minim ya kalau situasi lingkungannya seperti itu. Terus kebiasaan makan dan minum itu harus dijaga juga. Jangan tiap hari minum es teh, gulanya itu bisa ratusan gram sehari. Itu juga ya percuma bersepeda, olahraga, tapi pola minumnya tuh kayak gitu. Terus makannya goreng-gorengan. Ya itu kalau gitu terus namanya investasi bodong. Lagi-lagi itu tadi, untuk mencapai impact yang bagus kan juga perlu ada input yang bagus, yang jelas, yang tersusun secara rapi. Kemudian memang harus ada proses yang dijalani dengan baik, yang dia berlandaskan pada standar. Baru nanti nampak tuh outputnya seperti apa. Nah, investasi masa depan itu kan letaknya pada impact dalam jangka panjang. Jadi ya memang dari ujungnya, dari hulu ke hilir itu juga harus dijalani dengan baik gitu. Lagi-lagi butuh secara psikologis ya, butuh gairah, butuh komitmen, butuh lingkungan yang mendukung untuk ke arah sana. Nah, itu tadi balik lagi ke pembuat kebijakan. Itu seharusnya memikirkan sampai situ. Sorry ya, soalnya memang harusnya seperti itu, memikirnya jauh tuh, tahap demi tahap.
aku justru jadi pertanyaan aku, kenapa pejabat kita tuh mayoritas tuh bermental model ya kayak apa ya, kayak lintah, dimana mayoritas ya, nggak semua ya, ya dimana lintah menghinggapi apa namanya tubuh manusia, di situ ditarik darahnya, disedot darahnya. Nah, mentalnya kayak gitu, bukan mental kesatria atau petarung gitu yang oke, aku tahu nih aturannya gini misalnya, oke, aku punya harga diri yang harus aku jaga kesuciannya, jadi aku bekerja ya sesuai dengan tugasku gitu. Itu nggak ada, bukan nggak ada ya, ada lah yang bermental model kayak gitu, tapi kan wah itu minim banget, sangat minim sekali. Mungkin rekan-rekan yang budiman tahu lah tentang itu. Nah itu aku nggak tahu kenapa ya muncul mental model seperti itu. Itu lahir dari mana gitu? Apakah lahir misalnya dari keluarga yang menuntut anak-anaknya tuh harus sukses, kemudian standar sukses tuh ya dibikin ya kamu harus punya uang banyak gini gitu, kamu harus apa, mendapat hormat dari banyak orang gini. Ya kalau dituntut gitu ya berarti kan kesalahannya sebenarnya ya di keluarga. Kalau misalnya premisnya kayak gitu ya, tapi itu kan perlu lagi riset dari para peneliti ya. Oke, terima kasih telah menonton di video kali ini. Jangan lupa saran, kritik bisa ditulis di kolom komentar. Tetap jaga diri, jaga warga. See you next time. Bye bye.